Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel renungankata.id. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Gimana besok? Ada rencana kemana? Kebetulan besok hari Kamis adalah hari libur ya, jadi bisa mengambil istirahat sejenak sebelum hari Jumat ketemu Harapitnas, hari kejepit nasional. Ada yang cuti nggak ya kira-kira? Kalaupun enggak ya tetap semangat. Akhir bulan harusnya menjadi sesuatu yang membuat kamu semangat, karena bentar lagi harusnya udah mulai gajian ya. Pada kesempatan hari ini pengen ngobrol-ngobrol soal overthinking. Baru aja admin membuat sebuah postingan di TikTok tentang overthinking. Kurang lebih kalimatnya begini: jangan overthinking, karena tidak ada yang bisa diubah dari masa lalu dan tidak ada sebuah kepastian dari masa depan. Enjoylah, nikmati waktumu yang ada sekarang. Banyak dari kita yang kadang-kadang suka overthinking, berpikir secara berlebihan. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Kira-kira responnya apa ya? Atau juga ada orang-orang yang terus terjebak di masa lalu, berusaha menyesali semua hal yang sudah terjadi, yang padahal mungkin gak bisa diulang lagi. Bukan sebuah kesalahan untuk berpikir dan merenung, tetapi ketika kita berpikir terus menerus tentang hal yang sama sekali gak bisa kita kontrol, maka itu akan membuat kita jadi repot sendiri. Kita akan mulai menyalahkan diri kita sendiri, kenapa gak begini atau kenapa nggak begitu. Padahal ya nggak ada yang pernah tahu sebenarnya apa sih yang akan terjadi di masa depan. Saya sendiri termasuk orang yang cukup sering memikirkan banyak hal. Bahkan hal-hal yang ada di masa lalu juga nggak luput dari apa yang saya pikirkan. Saya juga masih manusia yang suka memikirkan hal-hal yang sudah terjadi atau bahkan yang belum terjadi. Dan selain kalimat ini ditujukan untuk teman-teman semua, saya juga mau menunjukkan kalimat itu untuk saya juga, supaya saya bisa belajar untuk menghilangkanlah overthinking, memikirkan hal-hal yang kadang belum terjadi sama sekali atau bahkan tidak terjadi. Kayak misalnya kita pernah berpikir yang mau interview kerja gitu ya, gimana ya kalau misalnya HRD menanyakan pertanyaan A, B, C, D, kira-kira kita akan jawab apa ya? Padahal belum tentu HRD akan menanyakan pertanyaan itu. Tapi bukan artinya kita tidak mempersiapkan sama sekali. Tapi ya kita persiapkan, kita jalani, kita berikan yang terbaik, dan ya sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Sebenarnya overthinking ini gak lepas dari teori stoikism ya. Artinya fokuslah ke hal-hal yang bisa kita kontrol ya. Misalnya kita memikirkan sesuatu yang ada di masa depan, tentu itu hal yang sangat-sangat tidak bisa kita kontrol. Bahkan 5 menit ke depan apa yang akan terjadi aja kita gak pernah tahu. Apakah kita bisa meramal 5 menit ke depan, misalnya ada uang jatuh itu dari langit? Gak bisa juga. Lalu apakah kita bisa meramal misalnya besok kita akan dapat project besar atau gold tender? Gak bisa juga. Jadi akhirnya ya kita harus mengurangi itu, termasuk saya, untuk mulai fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kayak memaksimalkan setiap peluang
Kalau ada peluang-peluang yang datang, kita maksimalkan, kita kerjakan, kita berikan effort yang terbaik, dan sisanya kita biarkan Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya. Untuk hal-hal yang di masa lalu saya rasa juga demikian. Saya kadang masih menyesali apa yang terjadi di masa lalu, baik itu di dalam percintaan, kehidupan, pengambilan keputusan. Banyak jalan yang saya pilih yang kemudian mungkin kurang tepat di dalam hidup. Tapi ya setelah dilihat kembali, di flashback, ya gak ada juga yang bisa diubah dari semua keputusan yang udah saya ambil atau semua keputusan yang sudah kita lakukan. Jadi ya yang terbaik yang bisa kita lakukan ya menerima, lalu kedepannya ya mungkin lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kamu yang mungkin merasa memiliki banyak beban pikiran ya, memikirkan hal-hal yang di masa depan ataupun di masa lalu, cobalah untuk mulai menikmati hari-hari ini. Mulai menikmati hari-hari yang ada. Masih bisa ketemu teman di kantor, masih bisa ngobrol sama teman-teman di kampus, masih bisa ke mall bareng pasangan, atau yang jomblo bareng keluarga. Cobalah untuk nikmati itu. Saya juga akan mencoba itu, dan mungkin saya akan sharingkan beberapa waktu ke depan jika saya sudah berhasil. Karena yang kita hidupi itu ya hari ini, bukan hari yang lalu ataupun hari yang ada di masa depan. Karena kita gak pernah tahu masa depan kita akan seperti apa. Kita cuma bisa melakukan yang terbaik di hari-hari ini, mencoba yang terbaik, merancangkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan sisanya itu akan Tuhan yang tentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk kamu yang sedang berjuang mengerjakan sesuatu, memikirkan sesuatu, semangat, tetap berikan yang terbaik. Sisanya jangan dipusingkan hasilnya gimana. Kalau misalnya hasilnya kurang baik, coba diperbaiki, dicari solusinya gimana. Jangan terlalu stres, karena tekanan-tekanan mental tiap orang itu berbeda. Ada sebagian orang yang tidak bisa menghadapi dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik ke depannya. Jadi kalau kamu merasa stres, tertekan, yang pertama jangan dipikirkan lagi. Yang kedua mungkin kamu bisa ambil waktu untuk istirahat. Ambil sedikit waktu untuk istirahat, melepaskan diri dari pekerjaan-pekerjaan atau tuntutan yang ada. Dan yang ketiga, kamu bisa curhat ke teman kamu. Jangan biarkan kamu menopang semuanya sendirian, karena menopang semuanya sendirian akan berat. Cari teman, ngobrol, diskusi, cari solusi yang terbaik untuk setiap masalah yang ada. Dan yang pasti, belajar untuk menikmati hari ini. Saya juga akan belajar, dan kita harus sama-sama menikmati hari ini, karena apa yang terjadi di masa depan kita gak pernah tahu. Untuk kamu yang sudah mendengarkan video ini sampai akhir, terima kasih. Saya harap kamu bisa menikmati hari-hari ini dan mempersiapkan yang terbaik untuk hari-hari ke depan. Tapi jangan terlalu dipikirkan, tapi dijalani. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau kamu punya cerita-cerita menarik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kami akan sangat senang untuk membacanya. Dan jangan lupa untuk support kami di sosial media kami yang lain, baik di TikTok maupun di Instagram, dengan username @renungankata.id. Terima kasih karena support dari kamu semua sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.